Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu tanggal 9 Juli tahun 2023 dan kita akan membahas sebuah topik yang berjudul Kemerdekaan Kristen. Saya Harili, Gembala Sidang. Mari kita buka dalam doa. Tuhan Yesus, kami terima kasih kesempatan pagi hari ini yang Kau berikan kepada kami untuk belajar sebagian daripada kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami terima dengan hati terbuka, penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka kitab kita kepada kitab Galatia pasal yang kelima. Kita akan baca terlebih dahulu ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, dan kemudian kita sambung dengan Galatia 4 ayat 21 sampai 31. Saya akan mulai membaca bagi kita sekalian dengan Galatia 5 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Artinya setelah merdeka ya. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat yang kedua. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, artinya engkau kembali kepada kuk perhambaan hukum Taurat setelah Kristus memerdekakan kamu, Kristus sama sekali tidak berguna bagi kamu. Yang ketiga, sekali lagi, aku, Paulus, katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya. Artinya setelah ia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Nah, Galatia 4 ayat 21 sampai 31. Ayat 21. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? 22. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya, yaitu Hagar, dan seorang dari perempuan merdeka, yang dimaksud adalah Sarah. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging. Dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh janji, karena Tuhan menjanjikan. Ayat 24, ini adalah suatu kiasan. Maksudnya apa? Sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Ya, dari Hagar dan Sarah. Yang satu yaitu Hagar berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan. Itulah Hagar. Ayat 25, Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Ya. Sama-sama di bawah pendudukan. Yerusalem juga di bawah pendudukan Roma. Tetapi Yerusalem sorgawi, bukan Yerusalem yang pada saat itu, Yerusalem sorgawi, heavenly Jerusalem, adalah perempuan yang merdeka. Dan ialah ibu kita, Sarah. 27. Karena ada tertulis, bersukacitalah, hai si mandul, yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dan bersorak-sorailah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. 28. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. 29. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakkan menurut daging, Ismail, menganiaya yang diperanakkan menurut roh, Ishak. Demikian juga sekarang ini, hari-hari ini masih terlihat. 30. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu, Hagar, beserta anaknya Ismail. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu, Sarah dan anaknya ini, Ishak. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan dari keturunan Hagar, kita tidak.
melainkan anak-anak perempuan merdeka dari Sarah yang adalah ibu kita. Nah, saya akan memulai terlebih dahulu dengan sebuah ilustrasi. Ada sebuah cerita tentang seorang yang bernama Kizi Kinte. Ia kurang beruntung. Kenapa dia kurang beruntung? Nah, putri dari Kunta Kinte di dalam buku puisi Kepahlawanan Roots karangan Alex Haley ini ingin melepaskan diri dari ikatan perbudakan dan ia ingin hidup bebas. Seperti yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya di Afrika. Dia pengen juga seperti itu, membebaskan dirinya dari perbudakan. Namun ia tidak bisa melakukannya. Kenapa? Karena Kizi Kinte ini lahir dari seorang budak wanita yang bernama Bel Kinte. Pada zaman perbudakan yang mengerikan itu, ia pun hidup sebagai seorang budak. Mamanya seorang budak, dilahirkan oleh ibu yang adalah budak, dia otomatis menjadi budak. Anak seorang budak, anak budak. Nasibnya seperti itu. Silsilah Kizi yang mana ia tidak memiliki kendali atas hal itu menentukan nasibnya. Dia tidak memiliki kuasa untuk menentukan. Ia dilahirkan dari keturunan budak, dia menjadi budak. Itu ketentuan. Nah, cerita itu hampir mirip dengan Galatia 4 ayat 31. Jika Paulus mengatakan analogi dari sebuah cerita perjanjian lama untuk menolong kita memahami tentang perbudakan dan kemerdekaan. Sampai hari-hari ini kita masih diperbudak oleh dosa kita jika kita tidak di dalam Kristus. Bahkan orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Kristus masih berada di bawah kutuk dosa mereka karena mereka mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan mereka. Kita diperbudak oleh keinginan kita dalam banyak hal setiap hari. Dengan menyebut cerita tentang Abraham, Sarah, dan Hagar, Paulus menjelaskan perbedaan antara anak seorang hamba perempuan yang bernama Hagar dan anak seorang perempuan merdeka yang bernama Sarah. Yang berasal dari Sarah adalah anak perjanjian. Hanya anak dari perempuan merdeka lah, anak perjanjian yang dapat menikmati warisan. Anak yang lain yang ditakdirkan untuk menjadi budak. Nah, inilah intinya. Kita masing-masing, pria atau wanita, Yahudi atau bukan Yahudi, hitam atau putih, kaya atau miskin, buta huruf atau tidak buta huruf, dapat turut ambil bagian dalam warisan Allah jika kita beriman kepada Kristus itu. Setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, itu pilihan, mereka bukan lagi anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka akibat mereka beriman kepada Kristus. Ini pilihan. Galatia 4 ayat 31 tadi yang kita baca. Kita dibebaskan dari perbudakan hukum Taurat karena Kristus telah menyelesaikannya, menggenapinya di kayu salib. Ya, jadi sekali lagi, kita dibebaskan dari perbudakan hukum Taurat dan sebaliknya ditawari anugerah Allah. Dan warisan kita adalah kemerdekaan mutlak dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah anugerah Allah memerdekakan kita? Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Artinya, sudahkah kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang mampu memerdekakan kita dari perbudakan dosa kita sendiri? Perlu kita jawab ini. Nah, Rasul Paulus dalam Galatia 4 menggunakan suatu gambaran untuk menunjukkan perbedaan yang telak di antara perjanjian yang lama dengan perjanjian yang baru. Hagar mewakili perjanjian yang lama yang ditetapkan di Gunung Sinai. Galatia 4 ayat ke-25. Anak-anaknya kini hidup di bawah perjanjian ini dan diperanakkan menurut daging. Galatia 4 ayat 23. Yaitu mereka yang tidak memiliki Roh Kudus. Nah, Sarah, istri Abraham yang lain, mewakili perjanjian yang baru. Anak-anaknya yaitu orang percaya dalam Kristus. Kita sekalian memiliki Roh Kudus dan merupakan anak-anak Allah yang sejati yang diperanakkan menurut Roh.
Galatia 4:29, bukan menurut daging, anak hamba. Rasul Paulus menulis kepada sekelompok orang Kristen di wilayah Galatia. Dia bertemu dengan mereka ketika dia melakukan perjalanan melalui daerah mereka dan memberitakan pesan Yesus Kristus kepada mereka. Tertulis dalam Galatia 1 ayat 11. Mereka mendengar dari Paulus bahwa melalui iman kepada kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya, yang sanggup menghapuskan dosa-dosa mereka di kayu salib, mereka dapat diampuni oleh Allah dan mereka dapat diterima ke dalam keluarganya sebagai anak-anaknya. Nah, tertulis dalam Galatia 1 ayat 6, mereka mengambil keputusan untuk percaya dan beriman kepada Kristus itu. Namun belakangan setelah mereka percaya, sekelompok pemimpin agama Yahudi, dengar, sekelompok pemimpin agama Yahudi dari Yerusalem muncul untuk menambahkan apa yang Paulus ajarkan kepada mereka. Nah, di sini kita perlu menyelidiki Alkitab sesuai dengan Acts 17 ayat 11. Di mana Paulus melihat perbedaan antara orang Yahudi dari garis keturunan Beria, ini Berian Jews, yang melakukan bagian mereka bahwa mereka selalu double check, triple check. Apa yang mereka dengar untuk memastikan segala sesuatu yang mereka dengar itu adalah benar-benar tertulis di dalam kitab suci. Jadi kita bukan asal terima saja. Nah, di dalam hal ini, orang-orang di Galatia ini telah menerima pelajaran Paulus dan kemudian masuk guru-guru palsu untuk menyesatkan mereka. Mereka tidak double check. Mereka menerima mentah-mentah dan mereka disesatkan. Nah, orang-orang ini, yaitu orang-orang Galatia yang disesatkan ini, menerima pengajaran yang salah itu. Sedangkan guru-guru palsu ini mengatakan bahwa percaya kepada Yesus itu adalah hal yang baik. Tetapi mereka juga mengatakan bahwa laki-laki harus disunat. Mereka kembali kepada hukum Taurat. Dan semua, baik pria maupun wanita, harus, kata mereka, mengikuti hukum Musa untuk benar-benar termasuk dalam keluarga Allah. Galatia 2 ayat yang keempat. Padahal Rasul Paulus tidak pernah mengajarkan sesuatu seperti itu. Kita diselamatkan bukan melalui hukum Taurat, tetapi melalui iman kepada Yesus Kristus. Jika hukum Taurat dapat menyelamatkan kita, maka Yesus tidak perlu datang dan mati di kayu salib. Tanpa perbuatan hukum, tidak ada yang bisa diselamatkan. Ini adalah pengajaran yang menyesatkan. Karena Kristus telah membebaskan kita dari kuk perambahan dosa kita yang timbul dari hukum Musa. Paulus menekankan bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kepada Kristus saja yang telah membuat semua upah dosa kita di kayu salib. Kita tahu ada 613 hukum tertulis dalam hukum Taurat ini. Semakin banyak hukum ditambahkan, semakin banyak dosa yang muncul karena orang pasti melanggar hukum yang tertulis. Sebagai contohnya, jika kita jalan di Autobahn, di jalan tol di Jerman, tidak ada hukum yang melarang atau memberi batasan berapa kecepatan maksimal, nggak ada. Jadi sehabisnya gas aja, kalau bisa 200, Anda oke dengan itu ya jalan 200 km. Tapi begitu masuk ke Amerika, batasannya 65. Di mana batasan ditempatkan melalui hukum dari negara setempat, jika itu dilanggar, kita bersalah. Kita mendapatkan tiket dengan kecepatan 100 km and above, 100 miles and above, kita akan dipenjara. Ini hukum setempat. Tapi di Jerman itu bukan kesalahan karena tidak ada hukumannya. Artinya di mana hukum Taurat tidak ada, jika hukum Taurat tidak ada pelanggaran. Itu artinya. Nah, ada 613 hukum Taurat, jadi orang akan melanggar ini. Dari 613 hukum Taurat ini disimpulkan menjadi 10 perintah Allah, dan dari 10 perintah Allah, 4 perintah yang pertama tentang mencintai Tuhan, 6 perintah yang kedua, yang terakhir tentang mencintai sesama manusia. Karena itulah Alkitab mengatakan bahwa seluruh hukum Taurat kitab para nabi ditentukan oleh dua hukum ini. Kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatan dan akal budimu. Dan yang kedua itu adalah kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dua hukum yang ditempatkan, namun ini tidak dapat kita lakukan. Kita langgar. Karena itulah Kristus, karena kasihnya, waktu kita masih berdosa, ia telah datang dengan sukarela, meninggalkan kenyamanan surgawi, mengambil wujud seorang manusia agar dia dapat mati, mencurahkan darahnya untuk membayar upah dosa orang yang percaya kepadanya.
Setelah kita menerima kebebasan ini, kenapa kita harus kembali kepada perbudakan kutuk hukum Taurat? Karena kita tahu jika kita melayani hukum Taurat, kita akan hidup dalam dosa. Kita menjadi hamba dosa. Ibaratnya, orang-orang Israel yang berada di bawah perbudakan selama 400 tahun di bawah pimpinan Firaun, dibebaskan melalui pimpinan Musa oleh Tuhan, keluar dari tanah Mesir, tapi membawa Mesir dalam kehidupan mereka atau ingin kembali lagi kepada Mesir. Bukankah ini sebuah kebodohan di dalam hal ini? Nah, kita lihat. Paulus menekankan tentang kepentingan beriman kepada Kristus ini dan tetap tinggal di dalam iman itu dan bukan kembali kepada perhambaan hukum Taurat. Paulus telah menghabiskan 2 pasal terakhir, yaitu Galatia 1 dan 2, untuk membangun kasus melawan ajaran sesat ini. Paulus tegas bahwa ritual dan sakramen hukum tidak dapat menyelamatkan siapapun. Nggak bisa. Karena tadi saya katakan jika hukum Taurat dapat menyelamatkan orang, ngapain Yesus datang? Ngapain dia mati di kayu salib? Sia-sia. Hukum mengungkapkan keberdosaan kita. Tetapi hukum itu sendiri tidak dapat memberikan jalan keluar. Hukum itu sendiri tidak dapat memberikan solusi terhadap masalah dosa. Hukum Musa tidak menyediakan solusi terhadap masalah dosa. Itulah masalah sesungguhnya. Baca dalam Galatia 3 ayat 22-24. Yesus adalah satu-satunya yang pernah mentaati hukum Musa dengan sempurna, tanpa cacat, tanpa celah. Ya. Dan kemudian Yesus mati untuk membayar hukuman atas dosa semua orang yang beriman kepada yang percaya kepadanya. Mereka yang terus mengikuti hukum agar benar di hadapan Allah masih diperbudak oleh dosa mereka sendiri. Tulis Paulus dalam Galatia 4 ayat 8 dan 9. Mereka yang datang kepada Allah dengan iman kepada Yesus Kristus dimerdekakan dari segala dosa mereka. Karena Kristus membayarkan upah dosa mereka itu dengan mencurahkan darahnya. Inilah kebenaran hakiki itu. Bahwa kita tidak lagi diperhamba oleh dosa kita sendiri. Ini kemerdekaan yang sejati itu. Sekarang, Paulus mengulangi pesan itu dengan seruan untuk memberontak melawan dosa dan perbudakan. Dia memberitahu jemaat di Galatia. Dan selanjutnya semua orang Kristen diberitahu juga, yaitu kita yang membaca firman Tuhan hari ini. Bahwa Kristus telah membebaskan kita. Jadi kita harus berdiri teguh. Jangan kembali lagi. Stand your ground. Kita seharusnya tidak mengambil kuk perbudakan itu lagi. Kebodohan jika kita kembali kepada itu. Jika kita mau kembali lagi kepada kuk perbudakan dosa di bawah pimpinan hukum Taurat, ngapain terima Yesus in the first place? Dengan kata lain, orang percaya tidak boleh membiarkan siapapun mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus mengikuti semua aturan dan batasan hukum Musa untuk menjadi benar di hadapan Allah. Ini menyesatkan. Again, you have the power to reject all false teachings. Kita punya kuasa untuk menolak itu. Paulus akan menunjukkan dalam ayat-ayat berikut konsekuensi yang mengerikan dari usaha untuk dibenarkan oleh Allah dengan mengikuti hukum Musa ini. Orang-orang Kristen di Galatia sedang mendengarkan guru-guru palsu yang mengajar mereka. Orang-orang Yahudi ini mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus menambahkan hukum Taurat pada iman kepada Yesus agar sungguh-sungguh benar di hadapan Allah seperti yang tertulis dalam Galatia 2 ayat 4. Ngawur. Paulus telah menolak ajaran itu. Kristus telah membebaskan kita. Tegas Paulus dengan membayar upah dosa kita dengan darahnya sehingga kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Hal ini telah diselesaikan Yesus di kayu salib. Kita melihat hukum itu diturunkan kepada orang Israel melalui Musa. Dan kita lihat analogi pengertian cerita itu sendiri. Di mana Musa mati. Hukum berhenti di sana. Tidak dapat membawa orang masuk ke dalam tanah perjanjian. Musa yang menggambarkan hukum itu
tidak dapat membawa orang-orang yang dibebaskan dari perbudakan di tanah Mesir ini masuk ke dalam tanah perjanjian. Setelah ia mati, ia digantikan oleh Yosua yang merepresentasikan Yesus Kristus yang membawa mereka ke tanah perjanjian. Dan ini tertulis di dalam Alkitab. Bahwa hukum Taurat itu bersifat sementara sebagai tutor kita, penuntun kita, penunjuk pemandu kita, sampai kita beriman kepada Kristus. Dari sisi sana, Kristus membawa kita masuk ke dalam kerajaan surgawi itu, bukan hukum Taurat. Kita telah dibenarkan di hadapan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, Galatia 3 ayat 25-29. Untuk mulai mengikuti lagi hukum Musa setelah beriman kepada Kristus, agar dibenarkan oleh Allah Bapa, adalah sebuah pengajaran yang menyesatkan karena bertentangan dengan tujuan Kristus mati di kayu salib, yaitu untuk membayar upah dosa semua orang yang percaya kepadanya. Dan dengan demikian kita mengabaikan kematian Kristus di kayu salib dan menjadikan kematiannya itu menjadi sia-sia. Ini nggak baik. Paulus telah mengatakan berulang kali, kita harus memasang telinga rohani kita dengan benar. Bahwa kita yang beriman kepada Kristus tidak diadili berdasarkan perbuatan kita. Karena Kristus yang membayarkan itu bagi kita. Ya, kita tidak diadili berdasarkan perbuatan kita bagi kita yang beriman kepada Kristus. Melainkan oleh iman kita yang percaya kepada Kristus yang mati menggantikan kita. Jika kita diadili berdasarkan perbuatan kita yang diukur melalui hukum Taurat, tidak satupun dari kita yang dapat selamat. Karena di bawah hukum Taurat kita menjadi budak dosa, dan Kristuslah melalui kematian dan kebangkitan yang memerdekakan kita dari budak dosa ini melalui iman kepadanya. Kita bersalah, tidak bersalah kan ditentukan oleh hukum. Dasarnya itu. Kita melanggar atau tidak melanggar, dan kita tahu semua kita melanggar hukum itu, karena itu kita berdosa, guilty. Hukumannya apa? Neraka. Tapi Yesus mengambil alih ini, membayarkan itu bagi kita. Kenapa kita mau masuk lagi dalam kutuk hamba dosa ini? Paulus mengungkapkan dengan tegas bahwa mencari pembenaran melalui hukum Taurat akan menyebabkan kematian Kristus bagi dosa-dosa kita menjadi tidak berarti. Ingatkan itu dengan baik-baik. Lebih lanjut, Rasul Paulus mengatakan dalam Galatia 5 ayat yang kedua, saya kutipkan bagi kita semua, saya bacakan. Jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ini adalah pernyataan yang mengerikan dan yang perlu dipahami dengan benar. Oh, harus benar-benar melakukan hukum Taurat agar kamu sekalipun percaya kepada Kristus selamatkan. Enggak benar. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kalau kamu mau begitu, kamu percaya bahwa melalui sunat kamu menjadi orang Kristen sejati, ya lakukan dong seluruh hukum Taurat. One or the other. Kita nggak bisa dua-duanya. Paulus tidak mengatakan bahwa tidak seorang pun boleh disunat. Enggak, dia nggak bilang begitu. Atau bahwa orang yang disunat tidak boleh menjadi orang Kristen, dia juga tidak bilang begitu. Jadi yang dia katakan itu adalah kalau kamu beriman kepada Kristus, kamu beriman dengan sungguh-sungguh kepada Kristus. Jangan terpecah menjadi sebagian Kristus, sebagian hukum Taurat. Jadi jangan setelah kamu beriman, ada orang menyesatkan kamu, hei supaya kamu benar-benar menjadi Kristen sejati, sunat dong. Oh, bukan gitu. Kalau kamu sebelum percaya Kristus telah disunat, ya itu. Tapi kalau setelah kamu menjadi selamat, apa kamu perlu disunat? Tidak. Karena yang menyelamatkan kamu bukan sunat, tapi iman. Bukan sunat daging, ya. Pernyataan ini secara khusus diberikan dalam konteks kelompok guru palsu, kaum Yudais, yang menekankan orang Kristen non-Yahudi harus disunat agar dapat diterima ke dalam keluarga Allah. Ini pengejaran yang menyesatkan. Orang-orang Galatia ini kemungkinan besar tidak tahu apa yang mereka harus lakukan. Lagi pula setiap orang Ibrani dalam perjanjian lama disunat. Bahkan Yesus disunat pada hari ke-8 di bawah hukum Taurat. Maksud Paulus adalah bahwa keselamatan hanya melalui iman saja kepada Yesus Kristus. Atau
melalui sunat dan hukum. Dia kasihkan pilihan itu. Tidak mungkin keduanya. Kita tahu berdasarkan Roma 11 ayat 6, kita semata-mata diselamatkan melalui kasih karunia dan bukan oleh perbuatan kita. We are saved by grace through faith alone. None of the work. Memilih salah satu berarti menolak yang lain. Memilih sunat untuk tujuan memastikan kita diselamatkan berarti menolak iman kepada Kristus sebagai satu-satunya pembayaran yang sah dan cukup untuk upah dosa kita. If you choose the law of Moses, you reject Christ. It means Christ is not your Savior. But if you choose to have faith in Christ, then you are no longer under the law, but under grace. Because Christ saved you by faith through grace, by grace through faith. Engkau diselamatkan karena kasih karunia di dalam imanmu kepada Kristus. Pesan Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen di Galatia merupakan pesan yang mencemaskan. Mereka menerima pesan Paulus tentang iman kepada Kristus, Galatia 1 ayat 6, tetapi kemudian ditipu, disesatkan oleh guru-guru palsu yang menyatakan bahwa mereka juga perlu mengikuti hukum Musa agar dapat diselamatkan, Galatia 2 ayat 4. Paulus membuat beberapa seruan untuk mengubah pikiran mereka, termasuk pendekatan pribadi yang terlihat di ayat-ayat sebelumnya. Saya ingin tekankan, perhatikan baik-baik, jangan asal terima mentah-mentah, karena pada akhir zaman ini, pada zaman akhir ini banyak sekali guru-guru palsu bermunculan, termasuk orang mengajarkan bahwa Yesus bukan juru selamat. Ini menyesatkan, hati-hati. Di sini, Paulus memulai garis pemikiran baru sambil terus menjelaskan mengapa orang Kristen tidak boleh menambahkan perbuatan hukum. Maksudnya, tidak boleh menambahkan the work of the law ke dalam iman mereka kepada Kristus untuk dapat diselamatkan. Oke? One way or the other. Have faith in Christ Jesus, or you do the law. Kalau kamu melakukan the work of the law, kamu akan serve dosa, karena begitu ada hukum, kita pasti melanggarnya. Di mana ada hukum, di sana ada dosa. Tadi saya umpamakan dengan jalan tol yang disebut autobahn di Jerman. Nggak ada hukum, kecepatan berapapun terserah, nggak ada yang bakal nangkap. Tapi masuk ke Amerika, di jalan tol 65 miles per hour. Ada batasannya. Di mana ada batasan, di sana ada pelanggaran, dan kita mendapatkan konsekuensi. Paulus sadar bahwa suara-suara lain menentang dia, dan pesan Injilnya yang sederhana yang disampaikan bahwa kita diselamatkan melalui kasih karunia dalam iman. Setelah orang Galatia percaya kepada Kristus, sekelompok guru palsu yang dikenal sebagai penganut Yudais telah tiba dari Yerusalem untuk menambahkan apa yang telah diajarkan Paulus. Diselencengkan. Ini dia yang harus kita perhatikan. Siapa mereka? Paulus membuat beberapa seruan untuk mengubah pikiran mereka, termasuk pendekatan pribadi yang terlihat di ayat sebelumnya. Di sini Paulus, ya saya katakan tadi, menekankan berapa pentingnya untuk tetap berpegang kepada kebenaran firman itu sendiri. Mereka tampaknya setuju bahwa orang bukan Yahudi, orang non-Yahudi, menurut guru-guru palsu ini, perlu percaya kepada Kristus, tetapi on top of that, mereka menambahkan bahwa beriman kepada Kristus itu membutuhkan kesetiaan dalam juga melakukan hukum Taurat. Baru dapat diselamatkan menurut mereka. Ini adalah pengajaran yang menyesatkan, tidak benar. Kebebasan nasional yang diberikan Allah kepada Israel menjadi gambaran yang tepat tentang kebebasan rohani yang diberikan Allah kepada kita dalam Kristus, yang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, Ibrani 3 ayat yang ketiga. Nah, karena kita membicarakan tentang kemerdekaan Kristen, kita wajib juga membicarakan kebebasan apa sih? Yang pertama, bebas dari hukuman kekal. Masalah utama manusia itu apa? Masalah utama manusia adalah dosa. Nah, hukum Taurat tidak dapat menyelesaikan ini. Kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus yang dapat menyelesaikan masalah dosa.
Allah dalam kemurahannya menawarkan kepada kita anugerah keselamatan cuma-cuma melalui Yesus Kristus berdasarkan kematian penebusan Kristus di kayu salib. Yohanes 3:16. Mereka yang ada dalam Yesus Kristus telah dibebaskan dari hukuman dosa mereka. Dapat pelajari nanti dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-9, Wahyu 20 ayat yang ke-6. Yesaya menubuatkan misi Kristus dan kebebasan yang akan dia bawa. Saya kutipkan, saya bacakan dari Yesaya 61 ayat yang pertama. Yesaya 61 ayat yang pertama. Yang berbunyi sebagai berikut. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia, Tuhan, telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, tertawan dalam dosa mereka sendiri, dan kepada orang-orang terkurung kelepasan dari penjara. Nah, dia memberitakan kabar baik ini. Mereka yang Yesus merdekakan memang benar-benar merdeka karena mereka tidak lagi berada di bawah perhambaan dosa mereka sendiri. Once the Son set you free, you are free indeed. Satu kali Putra Allah Yesus Kristus ini membebaskan kita, kita sungguh-sungguh merdeka. Karena efek dosa tidak lagi menguasai kita. Karena upah dosa tersebut telah dibayar oleh Yesus Kristus. Jadi kita benar-benar merdeka. Terlepas dari segala kutuk dosa maupun efek dosa kita ini. Tidak ada. Karena itulah dikatakan, once the Son set you free, you are free indeed. Sekali Putra Allah itu memerdekakan kita, kita sungguh-sungguh merdeka. Tidak ada kita ketemukan hal yang seperti ini pada pengajaran-pengajaran di luar Kristen. Mereka tidak akan pernah lagi, yaitu orang yang percaya kepada Kristus ini, tidak akan pernah lagi dihukum oleh Allah. Roma 8 yang pertama. Gagasan tentang kebebasan dari hukuman dosa ini pasti menjadi kabar baik bagi telinga orang-orang yang gagal memenuhi tuntutan hukum dosa. Mereka nggak bisa, pasti berdosa, karena di mana ada hukum, di sana ada pelanggaran. Nah, waktu dikatakan kamu dapat diampuni melalui iman kepada Kristus, ini merupakan sebuah kabar yang baik. Nyanyian di hati mereka, luar biasa. Paulus berbicara kepada orang-orang yang berkumpul di sinagoga Antioquia. Rasul Paulus berbicara saat itu tentang Yesus. Tertulis dalam Kisah Para Rasul 13 ayat ke-39. Rasul Paulus mengatakan seperti ini. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Enggak dapat. Tidak ada pembebasan dosa dari hukum. Dari Yesus Kristus dalam kasih karunia anugerahnya. Merdeka dari apa lagi? Merdeka dari dosa. Orang berdosa yang dilahirkan kembali, born again, dan diampuni, tidak hanya menikmati janji hidup kekal di dalam Kristus, tetapi ia juga memiliki kuasa hidup bebas dari dosa. Nah, kuasa dosa telah dipatahkan. Kita tahu tentang itu. Roma 7 ayat 25 mengatakan kepada kita, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Paulus menggunakan pergumulan antara perbudakan dan kebebasan untuk mengilustrasikan transformasi orang percaya. Roma 6 ayat 6 dan 7. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, ya mati, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. 7. Sebab barang siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Karena itu dikatakan, pikul salibmu setiap hari, salibkan daging itu. Jika daging disalibkan, daging itu mati, yang mati tidak berkeinginan untuk dosa. Setiap pikiran-pikiran dosa yang masuk, Tuhan telah menempatkan Roh Kudus bagi kita untuk mengatakan tidak kepada bujukan dosa. Karena kita bukan lagi hamba dosa, tapi hamba Kristus. Karena itu kita harus patuh kepada permintaan Kristus, bukan permintaan dosa.
melalui daging kita. Dosa kita diperhitungkan kepada Kristus dan kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita. 2 Korintus 5:21. Tapi berapa sering di dalam kehidupan kita ini kita tahu itu salah, tetap kita kerjakan. Coba gitu dalam ujian, kita tahu jawaban A itu salah, cobalah siapa tahu A benar. Ya salah. Jangan melakukan apa yang kita tahu itu salah. Roh Kudus telah ditempatkan bagi kita untuk mengingatkan kita. Alkitab yang mengatakan roh itu akan mengingatkan kita. Firman yang kita baca. Tapi bagaimana Roh Kudus dapat mengingatkan jika kita tidak pernah membaca atau membaca sesekali? Dengan cara ini kita memiliki kebebasan dari kuasa dosa karena Roh Kudus ditempatkan di dalam hidup kita ini. Dengan demikian setiap orang yang berjalan di dalam Roh akan memiliki kuasa untuk menolak dosa dan hidup dalam kebenaran Allah. Kemerdekaan apa lagi yang diberikan kepada kita? Bebas dari beban hukum. Salah satu kecaman Yesus terhadap para pemimpin agama pada zamannya adalah Matius 11 ayat 30. Ini kecaman Yesus ya. Kamu dikatakan kepada orang Farisi meletakkan beban yang tak terpikul pada orang. Tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Itu dia tuh. Munafik. Lukas 11 ayat 46 itu ya, maaf. Lukas 11 46. Matius 11 ayat 30 sebaliknya Yesus menjanjikan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, dan dia berkata, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dia meringankan. Pakailah kuk yang kupasang. Kuk yang kuberikan itu enak dan ringan dan belajarlah daripadaku. For I am lowly. Dia lemah lembut, rendah hati. Belajar dari dia, katanya. Hukum Taurat membangkitkan murka. Karena tidak ada seorang pun yang dapat menuruti hukum Taurat 100%. 100% nggak ada. Tapi di mana ada hukum Taurat, di situ ada juga pelanggaran. Bayangin 613 hukum. Siapa yang bisa menggenapi 613 itu? Roma 4 ayat 15 mengatakan itu. Sebelum Kristus datang, artinya sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Galatia 3:23. Jangan ke-6, 2 aja yang Yesus simpulkan. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kemudian kasih sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Kita gagal melakukan ini. Marah, sakit hati, kecewa, dendam. Bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada Tuhan. Kalau engkau benar Tuhan, ya memang dia benar. Kenapa mesti ngomong begitu? Buktikanlah, ngapain dia buktikan? Paulus menyamakan tanggung jawab kita di bawah hukum dengan tanggung jawab seorang anak terhadap seorang wali. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. The law is our tutor. Penuntun. Supaya kita dibenarkan karena iman. 25 dalam Galatia 3:24-25 ya. Sekarang ayat 25. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Tidak lagi berada di bawah pengawasan hukum Taurat yang menuntun kita. Dan Paulus memperingatkan kita untuk tidak kembali ke perbudakan itu. Dalam Galatia 5 yang pertama, ia berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Lihat ya perkataannya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Tidak ada satu dosa pun yang melengket pada kita. Kita benar-benar dimerdekakan dari dosa dan efeknya. Karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi mau dikenakan kuk beramban. Tapi bukan berarti kita tidak dapat berbuat dosa. Kita masih dapat berbuat dosa karena sifat dosa itu masih hidup di dalam kehidupan kita. Dan untuk itu kita perlu Roh Kudus untuk melawan keinginan yang mendorong kita untuk melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan firman. Dan kemudian kita akan belajar juga tentang peringatan tentang kemerdekaan. Kita diperingati, jangan sembarang pakai tentang kemerdekaan yang diberikan kepada kita. Kita memiliki kecenderungan untuk bertindak ekstrim, namanya juga manusia. Dan Alkitab memperingatkan kita tentang kemerdekaan kita. Tertulis dalam Galatia 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, kata Rasul Paulus, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah
kamu mempergunakan kemerdekaanmu itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kemerdekaan kita dari supremasi hukum diimbangi oleh pelayanan dan kasih kita kepada orang lain. Ini value. Christian value. Kasih kepada orang lain, memberikan dampak kepada orang lain, bukan dari kita kepada kita untuk kita. Itu bukan value. Itu egois. Di dalam hal ini. Kita harus berdampak bagi kehidupan orang lain merupakan value. Kita juga harus mengendalikan diri kita. 1 Korintus 6 ayat 12. Dan kemerdekaan kita di dalam Kristus tidak pernah memberikan alasan untuk berbuat dosa. 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba-hamba Allah. Artinya, jangan hidup sebagai hamba dosa. Kemerdekaan itu telah dijamin. Kemerdekaan hakiki itu telah diberikan. Jangan salah gunakan untuk memperhambakan diri kepada dosa dan kemudian datang lagi kepada Kristus setelah dengan sengaja berbuat dosa. Ini jahat. Kita memiliki tanggung jawab untuk menggunakan kemerdekaan yang Kristus berikan untuk memilih apa yang benar. Tetapi dalam Roma 13 ayat 14, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jangan rawat tubuh untuk memuaskan keinginannya. Yohanes 8 ayat 11. Ketika Yesus mengampuni wanita yang melakukan perzinahan itu, Yesus mengatakan kepada wanita ini, pergilah, go and sin no more. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kapan? Mulai dari sekarang, setelah aku memberikan pengampunan kepadamu. Setelah engkau dibebaskan daripada dosamu dan konsekuensinya. Jangan buat dosa lagi. Artinya apa? Itu dalam Yohanes 8 ayat 11 ya. Artinya begini, perkataan go atau pergilah adalah kemerdekaan. Dia tidak dihukum, pergi dengan bebas. Itu kemerdekaan hakiki. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, tindakan yang dikatakan Yesus untuk tidak berbuat dosa lagi, sin no more, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang, menjadi tanggung jawab orang yang dosanya telah diampuni. Jadi kita telah diampuni, kita bertanggung jawab untuk menjaga kehidupan kita tetap benar dengan menolak dosa. Itu maksudnya. Ya jangan berkata, ya Tuhan tahulah. Iya, Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Tetapi apakah kita mengerti tanggung jawab kita? Kesimpulan yang ingin saya sampaikan, closing statement saya seperti ini. Jelas, Tuhan ingin anak-anaknya mengalami sukacita kemerdekaan. Jelas itu. Orang percaya merdeka dari kuasa dan hukuman dosa dan dijanjikan kekekalan bersama Dia di dalam surga. Kebenaran ini seharusnya membangkitkan kegembiraan dan semangat yang luar biasa di hati orang beriman yang telah menerima pengampunan akibat dosa mereka. Harus berpikir, Yesus mati menggantikan mereka. Harusnya mereka mati, masuk neraka, tapi Yesus membayar upah dosa tersebut. Kemerdekaan orang-orang yang ditebus dalam Yesus Kristus ini juga akan dimiliki oleh alam. Roma 8 ayat 21. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Amin. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, firman-Mu telah hamba bagikan. Biarlah Roh Kudus terus berbicara di dalam hati kami masing-masing, dan kami secara aktif dan proaktif boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu dengan menolak dosa melalui Kristus yang memberikan kekuatan bagi kami, karena hidup yang kami hidupi bukannya kami lagi, tapi Kristus melalui Roh-Nya yang kudus hidup dalam kehidupan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita, buka pintu hati kita lebar-lebar, dan terimalah berkat Allah. Katakan amin pada saat engkau menerima berkat itu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala bukan ekor, menyebabkan engkau naik dan tidak turun. Dia berkati saat engkau masuk, dia berkati saat engkau keluar. Dia berkati bakulmu, dia berkati tempat adonanmu, dia berkati rumah tanggamu, dia berkati pekerjaanmu, dia berkati kesehatanmu, dia berkati anak cucumu. Apapun yang engkau lakukan dengan kedua tanganmu, apapun yang engkau kerjakan, Tuhan menolong dan membuat engkau berhasil. Dan biarlah kita boleh membuka lembaran waktu kita ini dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan berterima kasih. Dan hikmat marifat daripada Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus, saat ini sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali keduanya menjemput semua kita yang berharap dan percaya kepadanya. Haleluya. Semua umat Tuhan menerima berkat sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kebaktian telah usai. Mari kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Sampai berjumpa pada kesempatan mendatang. Saya mohon diri. Shalom.